Halo sobat, kembali lagi ketemu dengan saya ya. Apakah gencatan senjata antara Israel dan Hamas bisa tercapai? Di mana Israel dan Hamas ini sudah berperang 15 bulan, 1 tahun lebih 3 bulan. Ini waktu yang tidak singkat, waktu yang cukup panjang di dalam peperangan, di mana dimulai dari serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023 sampai saat ini di bulan Januari 2025. 15 bulan lamanya perang telah berkobar antara Israel dan Palestina Hamas. Dimana karena hal itu banyak pihak membenci Israel. Banyak pihak itu membenci Israel, bahkan dunia ini membenci Israel. Dimana Gaza Hamas dibantu oleh pasukan dari Lebanon, dibantu juga oleh Houthi dari Yaman, dibantu dengan Iran, koalisi Timur Tengah, di mana Israel itu adalah bangsa Yahudi di tengah-tengah bangsa Islam, di tengah-tengah bangsa Arab. Jadi orang Yahudi di tengah-tengah bangsa Arab, bangsa Islam. Dan tentunya umat-umat Islam tentunya membenci Israel karena Israel berusaha membalas serangan Hamas yang beresiko kepada warga Palestina. Dan menurut saya alasan-alasan seperti itu tidak mendasar. Orang-orang membenci Israel hanya karena serangan balasan Israel ke Hamas. Tapi orang-orang tidak mau mengerti akan keadaan Israel. Israel yang tidak pernah memulai perang, yang tidak pernah memulai perang terbuka, lalu diserang oleh pihak Hamas dari Palestina. Dan lalu Israel membalas karena Israel merasakan rasa sakit itu. Tapi sekali Israel membalas serangan Hamas di Palestina, orang-orang muslim di dunia berseru supaya Israel hentikan seranganmu. Orang-orang di dunia ini berseru supaya Israel menghentikan serangannya, balasannya. Tapi ketika pihak lain, ketika Hamas menyerang Israel, ketika Lebanon menyerang Israel, ketika Iran menyerang Israel, ketika Houthi menyerang Israel, orang-orang tutup mata. Dunia ini tutup mata. Dunia ini tidak mau membela Israel. Dunia ini tidak mau mengerti keadaan Israel. Dunia ini menolak kehadiran Israel. Tapi ketika Israel berusaha membalas serangannya, dunia ini koar-koar. Dunia ini menyuruh Israel menghentikan serangannya. Dan apakah itu adil? Sekalipun bangsa Yahudi, umat Yahudi tidak sebanyak umat Islam di dunia, tetapi setidaknya umat Yahudi itu berdampak bagi dunia. Banyak alat-alat canggih buatan dari Yahudi dipakai oleh dunia. Banyak perusahaan besar dari Yahudi yang dipimpin oleh orang Yahudi di belahan dunia, yang memberkati banyak umat termasuk umat muslim. Tapi seringkali umat muslim termasuk negara-negara muslim itu tutup mata. Mereka hanya melihat kejahatan atau ketidakpantasan yang dilakukan Yahudi.
mereka hanya melihat sisi negatifnya saja, tidak melihat sisi positifnya. Dan ini menurut saya memang kurang adil gitu. Menurut saya memang kurang adil. Kalau masalah kemanusiaan yang kita gunakan, masalah kemanusiaan oke lah. Secara kemanusiaan kita kasihan. Kita kasihan kepada warga sipil di Gaza yang terkena dampak perang terbuka antara Israel dan Hamas, antara pemerintah Israel dan Hamas. Tapi kita juga harus kasihan dong. Kasihan warga sipil Israel yang dibunuh Hamas, yang disiksa Hamas, yang terkena dampak dari serangan-serangan Hamas, Houthi, Lebanon maupun Iran. Kalau kita menggunakan kemanusiaan ya kita jangan memihak dong. Kita menggunakan kemanusiaan kita, hati nurani kita, tapi kita harus memihak gitu. Ya jangan dong. Kalau kita mau gunakan hati kita jangan memihak. Warga sipil Israel juga menderita, berdampak bahkan mati, terkena serangan. Sama, warga sipil Gaza juga sama. Kita kalau menggunakan hati, menggunakan kemanusiaan, kita nggak boleh memihak dong. Ketika Amerika melihat kenyataan, melihat semua itu dan menggunakan kemanusiaan, ketika Amerika juga kasihan kepada warga sipil Gaza yang tidak berdosa, sampai detik ini berbulan-bulan Amerika selalu menjadi mediator perdamaian antara Israel dan Hamas. Semua itu demi kedamaian dunia dan demi kelancaran hidup warga sipil. Ketika pihak Amerika berusaha supaya genjatan ada, supaya perdamaian ada, orang-orang di dunia hanya melihat sisi negatifnya. Mereka hanya melihat ketika Amerika setor senjata atau memberikan bantuan ke Israel berupa senjata atau apalah gitu. Tapi mereka tidak melihat ketika Amerika memberikan bantuan kemanusiaan ke Gaza, ketika Amerika berusaha mendatangkan perdamaian genjatan senjata, mereka hanya selalu melihat sisi negatifnya saja. Umat Muslim hanya selalu melihat sisi negatifnya saja, tidak melihat sisi positifnya. Di bulan Januari ini ada kabar baik, di mana pemerintah Israel dan Hamas sepakat untuk mengajukan atau untuk mendatangkan genjatan senjata, dan semuanya menunggu waktu. Terjadi atau tidaknya masih bisa berubah. Semoga saja genjatan senjata itu terjadi, sehingga perdamaian itu bisa semakin nyata. Karena jujur saja melihat semua ini memang terasa sangat mengerikan ya, sangat mengerikan. Dimana semua ini, kesalahan ini pertama kali dimulai dari Hamas. Ketika Gaza dan Israel semuanya baik-baik saja, tenang-tenang saja, tiba-tiba di tanggal 7 Oktober Hamas menyerang Israel. Dari situlah, dari serangan Hamas lah, akhirnya malapetaka itu datang. Malapetaka itu datang ke Gaza Palestina, dan malapetaka itu datang juga ke Israel, karena Israel